Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan tertib. Sekarang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI-BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus, kisah keteladanan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan keteladanan ashabul kahfi. Kisah keteladanan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Pada awalnya, umat Nabi Yunus alaihissalam tidak mau menyembah Allah yang Maha Esa dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga untuk naik kapal. Nabi Yunus melompat dari kapal. Allah telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Kisah yang kedua yaitu kisah keteladanan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah berumur 90 tahun, tetapi Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang pun anak. Karena sabar dan terus-menerus berdoa, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Dan akhirnya Nabi Zakaria di umur yang sudah tua dikaruniai seorang anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya. Selanjutnya yaitu kisah keteladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar adalah benar di hadapan siapapun. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Al-Masih dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Kenabiannya, Nabi Isa memiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi di dalam pangkuan ibundanya atas izin Allah. Beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kitab suci Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel, tetapi tetap gigih menyampaikannya. Nah, tadi telah disampaikan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110 yang intinya mukjizat Nabi Isa itu yang pertama dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan.
Yang kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang ketiga, dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit leprah dengan seizin Allah. Nah, dari kisah Nabi Isa ini, kita ambil hikmahnya dan suri teladan. Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua, dan keluarga. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Kita harus menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah, seperti Nabi Isa yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah menyelamatkannya. Nah, yang terakhir yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Sam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu Sam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, Dakianus namanya. Dakianus adalah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Sam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar. Meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu, Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah. Lalu Allah pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka adalah keadaan terbangun. Ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakianus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka. Juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah. Hal itu diperlihatkan Allah yang melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.